Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Andika Pratama dalam video learning jurnal. Nah, kali ini saya ingin membahas terkait tentang eksplorisasi ragam feature dari profil tokoh hingga catatan perjalanan. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, eh, artikel feature merupakan bentuk tulisan jurnalistik yang menggabungkan antara fakta dan cerita, di mana penyampaian informasi dilakukan dengan gaya naratif yang menarik dan mendalam dengan menggabungkan emosi, suasana, dan sudut pandang tertentu untuk menciptakan pengalaman membaca yang lebih kuat. Nah, untuk menggabungkan emosi itu sudah dibahas di video sebelumnya ya, tentang creative writing dan juga suasana dan juga sudut pandang tertentu gitu. Selanjutnya yaitu adapun tentang ragam artikel feature. Nah, yang pertama itu ada feature profil tokoh. Nah, di biographical feature atau profil feature menyangkut riwayat hidup atau kepribadian seseorang yang dikenal khalayak luas, yang inspiratif atau orang yang berpengaruh gitu. Seperti ada di berita, ada di sebuah feature yaitu Lis Asmudi, pelajar dari Indramayu berpenghasilan 6-13 juta per bulan gitu. Mungkin dari awalnya si Asmudi ini berpenghasilan kurang dari 6 juta per bulan. Mungkin selanjutnya dia makin berkembang gitu, penghasilannya menjadi 6-13 juta per bulan. Nah, selanjutnya yaitu ada dua. Yang kedua itu ada feature sinopsis karya, yaitu menyajikan ringkasan atau ulasan mendalam sebuah karya sastra, film atau seni pertunjukan dengan pendekatan naratif dan dengan gaya yang bertutur atau storytelling. Biasanya di dalam penulisan itu membahas gambaran karya, menganalisis tema dan karakter. Kayak contoh seperti novel di Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, itu bukan sekedar hanya kisah anak-anak gitu, bukan hanya sekedar kisah anak-anak sekolah di Belitung, tapi juga cerminan sebagai pantang menyerah dalam keterbatasan gitu. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, feature catatan perjalanan. Nah, feature perjalanan ini adalah sebuah tulisan yang mengulas tempat atau perjalanan. Nah, tulisannya bisa memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu objek wisata atau destinasi gitu. Tips dan saran jika mengunjungi objek wisata tersebut. Kayak contohnya menjelajahi Labuan Bajo, bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang ramah penduduk lokal yang membuat perjalanan saya tuh nggak terlupakan gitu, tidak terlupakan. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah menulis feature, yaitu mengumpulkan data dan juga menulis menulis isinya gitu. Jadi sama seperti berita feature itu, jadi kita harus mengumpulkan data tersebut, riset terlebih dahulu, mengumpulkan data terlebih dahulu, baru kita setelah data itu udah kita kumpulin gitu, udah terkumpul, baru kita bisa menulis sebuah feature atau sebuah feature tersebut gitu. Selanjutnya yaitu dalam mengumpulkan data nih, dalam langkah-langkah menulis feature itu kan ada mengumpulkan data. Nah, ada seperti mengumpulkan data tuh ada observasi, wawancara, riset gitu. Selanjutnya yaitu mulai menulis. Nah, mulai menulis itu adalah membuat judul, membuat teras berita seperti berita gitu, seperti menulis berita gitu. Ya, menggunakan juga 5W1H. Judul, membuat teras berita, terus isinya, terus baru penutup gitu. Selanjutnya yaitu perbedaan ragam feature antara artikel, profil, sinopsis, dan catatan perjalanan. Oke, dalam artikel profil ini merupakan tulisan yang mengangkat sosok seseorang, bisa tokoh terkenal maupun orang yang biasa gitu, memiliki kisah yang inspiratif atau menarik untuk diangkat. Nah, di sini ada strukturnya, yaitu ada lead, pembuka yang menarik, latar belakang tokoh, perjalanan hidup, kutipan langsung, dan juga penutup yang kuat gitu. Selanjutnya
di yang poin selanjutnya itu ada sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah sebuah ringkasan padat itu dari karya, buku, film, atau pertunjukan gitu yang menjelaskan inti cerita tanpa mengungkap seluruh alur. Nah, strukturnya itu ada berupa pengenalan tokoh dan latar, konflik utama, puncak ke cerita, dan yang keempat yaitu yang terakhir penutup ringkas. Selanjutnya di poin yang ketiga yaitu catatan perjalanan. Nah, tulisan yang menceritakan pengalaman penulis selama melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, biasanya disertai kayak deskripsi tempat, terus budaya, makanan, terus interaksi sosial yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada pembaca mengenai tempat-tempat yang dikunjungi, serta menggambarkan kesan-kesan dan pengalaman pribadi. Selanjutnya yaitu ada strukturnya, yaitu pendahuluan, alasan dan tujuan perjalanannya gitu. Jadi alasan dan tujuan perjalanan si orang tersebut itu kenapa gitu, karena apa, jadi yang awal tuh ada pendahuluan. Selanjutnya yaitu ada deskripsi perjalanan yang dikunjungi si orang tersebut gitu. Selanjutnya itu ada interaksi budaya. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada refleksi pribadi. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa perbedaan ragam feature antara artikel profil, sinopsis, dan catatan perjalanan. Ini sama masuk seperti poin yang sebelumnya, yaitu ada beberapa tabel perbandingannya, yaitu ada aspek, terus artikel profil, sinopsis, dan catatan perjalanan. Nah, selanjutnya itu ada fokus, tokoh, individu, karya, buku, film atau teater, dan juga ada pengalaman, perjalanan, dan lokasi. Nah, sini ada tujuan menyediakan ringkasan isi karya, membagikan perjalanan dan inspirasinya. Selanjutnya itu ada gaya penulisan. Gaya penulisan itu ada naratif, deskriptif, objektif, dan juga subjektif. Itu ada ringkas, objektif. Selanjutnya itu ada di catatan perjalanannya, ada naratif, subjektif, dan personal. Selanjutnya di struktur umum yaitu lead, isi, kutipan, dan juga penutup. Selanjutnya itu ada ringkasan berurutan, kayak awal konfliknya itu karena apa. Selanjutnya itu tujuan, pengalaman, refleksi. Selanjutnya itu ada yang terakhir yaitu ada teknik. Nah, ada artikel profil itu ada wawancara, observasi, ringkasan logis, dan juga deskripsi pengalamannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Dikarenakan video ini video learning journal ini sudah terakhir, udah tidak nggak ada lagi itu minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.